SD 6 Lalan. Puji syukur tak hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Kemudian salawat beserta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu semua, pada kesempatan yang berbahagia ini pertama kali kami ucapkan terima kasih banyak karena ibu-ibu sudah bersedia meluangkan waktu dan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Sebelum kita masuk kepada materi kita, mungkin kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran kita tentang budaya positif? Ya silakan Ibu Lek. Di sini terima kasih atas waktunya. Di sini kami berpendapat kalau budaya positif itu mengandung budaya yang arah ke yang baik-baik. Cukup sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lek. Luar biasa sekali. Jadi budaya positif ini adalah hal-hal yang baik yang diterapkan di sekolah. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Sama, iya. Baik ibu-ibu, kita masuk kepada apa itu budaya positif. Pertama, pada hari ini kita akan belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, kita lihat Ibu, budaya positif ini merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang diinginkan ibu-ibu, yang ada nilai ataupun kebiasaan yang sudah kita terapkan. Saya yakin dan percaya bahwa di sekolah, khususnya di SDN 6 Lalan ini sudah menerapkan nilai-nilai dan kebiasaan positif. Mungkin ibu-ibu bisa menyebutkan kira-kira apa saja nilai-nilai ataupun kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Silakan Ibu. Yes. Terima kasih banyak Bu. Yang pertama, nilai budaya positif yang sudah terbiasa diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ketika masuk ke sekolah atau ke dalam kelas, kita membiasakan anak-anak untuk bersalaman terlebih dahulu dengan guru kelasnya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Leni. Itu salah satu pembiasaan budaya positif, yaitu bersalaman. Betul sekali Bu Leni. Ada tambahan yang lain? Iya, Bu Ita, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya nilai kebiasaan yang pernah dilakukan di sekolah kami, khususnya SD 6 Lalan, yang menurut saya yang pertama adalah membiasakan kepada siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau lebih muda dari mereka, untuk membudayakan budaya hormat dengan seperti dengan melakukan sedikit menundukkan kepala ketika melewati orang yang lebih tua dari mereka. Salah satunya itu Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti kita sudah menerapkan budaya positif. Dan mudah-mudahan hal ini akan terus berkelanjutan dan membawa perubahan yang signifikan
signifikan bagi SDN 6 Lalan. Kita lihat untuk materi hari ini yang akan kita bahas konsep-konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin atau budaya positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan keenam itu ada nanti posisi kontrol. Dan sekarang kita masuk kepada yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Oke, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi disiplin di sini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Biasanya pembelajaran itu berpusat kepada guru, ya gitu, Bu. Tetapi bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu yang berpusat kepada siswa? Student center. Dan kami yakin, sangat yakin sekali kalau ibu itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Karena pada intinya, menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Bagaimana kita mengembangkan bakat, minat peserta didik tersebut. Kemudian ini adalah kegiatan kita pada hari ini. Kami mohon nanti dua orang kita berdiri dulu, Ibu. Silakan kita berdiri dulu. Oke. Saat berpasangan. Kalau seandainya tidak ada pasangannya, istirahat dulu. Baik. Sekarang, oke. Sekarang yang A, 1A, 1B. Yang A sebagai A nanti, dia akan memegang sesuatu benda yang berharga. Silakan, Ibu pegang apa benda yang berharga menurut Ibu? Ya. Dan itu tugas A, dia akan memegang erat yang ada yang dalam genggamannya. Dan tugas B ini dia melakukan berbagai cara untuk mengambil apa yang ada di A. Dia boleh merayu, dia boleh dengan cara menghati atau bagaimana upaya dia lakukan. Nah, sekarang kita mulai. Silakan. Pasangan masing-masing. Ini seakan-akan ini ya, Ibu ya. Ini ada benda berharga kita. Ini yang berharga. Berusaha kita menyelamatkan benda kita itu dengan berbagai cara. Yang simpel demikian juga. Dia merayu supaya kita menyerahkan benda yang berharga bagi kita. Silakan. Silakan mulai, Bu. Iya, bagus sekali. Bisa? Sudah? Bisa dirayu? Oh, tak mau dirayu ya. Baik, terima kasih Ibu atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, bagus sekali. Jadi di sini ya Ibu, ketika kita mencoba yang kita lakukan tadi, sebenarnya yang memegang posisi kontrol adalah kita sendiri. Ketika kita ingin melepaskan atau mempertahankan, itu tergantung kepada kita. Kontrolnya ada pada kita. Itulah introduksi tentang teori kontrol.
ini kesalahpahaman. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Walaupun pada intinya kita bisa mengontrol siswa, tetapi pada saat itu mereka karena bisa memberikan peluang kepada kita untuk dikontrol. Tetapi kalau seandainya mereka tidak memberikan peluang kepada kita, mereka tidak mau dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang ya Ibu, ketika kita dikritik, itu dapat menguatkan karakter, itu salah. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah dikritik dan membuat orang merasa bersalah, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di hal yang terakhir, tidak semua orang dewasa itu bisa memaksakan kehendaknya. Tidak punya hak. Kita sendiri, Ibu, kita seorang ibu tidak bisa kita memaksakan hak kita kepada anak, betul tidak? Betul. Itulah miskonsepsi tentang teori kontrol. Sekarang bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Kita lihat secara stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal kenyataannya kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Iya, Anu? Iya, nggak sama. Sementara semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan satu aspek itu, setiap kita itu punya gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar penampilan berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrolnya Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk maupun baik, pasti ada tujuannya. Terkadang kita langsung memberikan vonis kamu bersalah, padahal dia berbuat kesalahan, itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Dua disiplin positif Ibu. Ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh dengan tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai yang bersifat kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan paling utama yang dicapai oleh setiap individu. Jadi pada intinya, yang disiplin ini berbuat itu tanpa diperintah oleh orang lain. Motivasi yang dia lakukan itu secara intrinsik dari dalam, bukan secara eksternal. Disiplin positif biasanya dalam budaya kita sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita lebih cenderung menghubungkan kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita disiplin, bekulan jam 40 ya, kini jam 7. Jadi intinya apa? Kita berada pada posisi tidak nyaman. Kemudian kita lihat, padahal tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti ketika mereka memiliki nilai disiplin, itu bukan dari motivasi eksternal, tetapi dalam diri mereka sendiri. Dan jadi nilai disiplin ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan dan tanpa ancaman. Jadi apapun yang dia lakukan bukan karena dorongan dari orang lain,
tetapi murni dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Oke, baik ibu-ibu, kita perhatikan. Dalam diri manusia ada motivasi. Ya, yang pertama ada motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan, ini bersifat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menghindari ketidaknyamanan, bisa kita lihat ibu. Dia anak kita ini disiplin karena takut dihukum. Begitu juga kita. Kita disiplin karena takut nanti kepala sekolah memanggil kita, mengaitkan dengan yang lain. Dipotong tunjangan ya. Betul sekali Bu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kalau besok dapat waktu datang jam 7 akan ibu kasih hadiah. Ini iming-imingnya karena hadiah ibu, bukan karena motivasi dalam dirinya. Dan jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi ekstrinsi, artinya motivasi dari luar. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu baru motivasi intrinsik dari dalam. Nah, anak yang disiplin dia sadar akan nilai kebajikan. Sekarang kita refleksi bersama-sama. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan mendapat surat peringatan dan ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, atau dan ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Anda sebagai guru yang akan menjadi contoh. Kira-kira mana Bu? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Kira-kira apa motivasi kita ingin datang tepat waktu? Iya, Bu Leni silakan. Terima kasih Bu. Yang pertama alasan saya yaitu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri dan sebagai teladan bagi murid-murid saya sendiri Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Leoni. Bagus sekali. Jadi intinya itu motivasi dari dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi teladan bagi siswa kita. Jadi motivasi itu adalah semangat kita, bagaimana kita bisa menciptakan, menjadikan kita sebagai contoh role model bagi siswa kita. Selanjutnya Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ketika kita melaksanakan hukuman, menerapkan hukuman, hal ini menyakitkan Ibu, sangat menyakitkan. Kemudian dalam diri siswa kita itu ada perasaan tidak nyaman. Kalau nyelakukan hukum, itu artinya tidak nyaman itu. Kemudian mereka takut, mereka menyembunyikan kesalahan. Seandainya kena hukuman, mereka berdalih dengan alasan, berbagai alasan. Selanjutnya penghargaan. Jadi di samping hukuman Ibu, penghargaannya juga tidak efektif. Padahal kita kan kalau ingin memberikan sesuatu supaya anak semangat, kita memberikan penghargaan begitu ya. Tetapi ini tidak efektif Ibu. Karena dapat merusak hubungan, dapat mematikan kreativitas, kemudian apalagi dengan sistem perankingan Ibu. Jadi anak-anak itu merasa, wah kami ini tidak punya apa-apa, kami kurang Bu, kami lemah Bu. Jadi ada anggapan anak seperti itu. Padahal setiap anak itu memiliki anak itu memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Tidak sama, tetapi mereka pasti punya. Setiap mereka punya potensi. Inilah identitas gagal. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan salah satunya bisa kita lihat tidak nyaman untuk jangka panjang.
Sedangkan sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk anak dalam jangka pendek. Kalau hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan. Sementara pada konsep sanksi atau konsekuensi, korban bisa saja diabaikan. Kemudian lagi di restitusi korban mendapatkan ganti. Lihat sampai lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Iya. Lanjut pada poin kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya, betul. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sekarang kita lihat. Dan ini tadi, Bu. Jadi ketika pada poin pertama itu betul di ujung lari mengelilingi lapangan basket karena 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini termasuk pada konsekuensi. Ini kasus dulu. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita lihat pada kasus anak ini, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan bahkan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Nah, jadi kira-kira Ibu, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak. Coba Ibu, apa alasannya? Terima kasih Bu. Menurut kami, kalau anak sedang tidak konsentrasi belajar, kemudian diberi pertanyaan tidak dapat menjawab, kemudian dipermalukan di depan kelas, itu akan anak tersebut akan merasa dirinya direndahkan, sehingga anak itu menjadi malu dan untuk selanjutnya kurang motivasi untuk belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Bu Ervina, tepuk tangan untuk kita semua. Dan kira-kira tindakan Pak Seno tadi terhadap IPA, apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sudah jelas ya Ibu. Ketika anak kita merasa bersalah, contoh tadi IPA, dia tidak menguasai matematika, tetapi seakan-akan dia sudah dipojokkan. Seharusnya tindakan Pak Seno tadi itu, dia harus mengetahui potensi ataupun bakat yang dimiliki oleh si IPA tadi. Tidak antara hukuman dengan konsekuensi. Dan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian dari segi hukuman, anak akan tersakiti
Sedangkan pada konsekuensi mereka tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya, hukuman itu akan menjadi paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ini semua ibu, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, inilah akibatnya. Anak menjadi membenci tentang kedisiplinan, kemudian mereka memiliki konsepsi yang buruk tentang diri mereka. Inilah akibat dari hukuman. Dan ternyata kalau konsekuensi itu kan mereka terima ya Bu. Kalau konsekuensi sebelumnya sudah ada kesepakatan, begitu kan? Tetapi kalau hukuman secara mendadak seperti Ipa tadi, langsung disuruh ke depan, menunjuk hidungnya. Nah, itu adalah bentuk dari hukuman. Ada juga dihukum karena penghargaan. Dan jadi ini kasus Ibu Anas, dia mendapatkan masalah. Ini biasanya guru kelas 1, kelas 2 ketika menertibkan anak ini sangat susah sekali. Jadi ketika ini tentu sangat mengganggu proses pembelajaran. Sebagian besar anaknya menyambut tantangan tersebut dan berdiri dengan rapi. Nah, ketika anak kita mendapatkan stiker, aku kan bangga sekali dia, Bu, senang ya, Bu. Tapi ketika Bu Anas ini sakit dan terpaksa digantikan oleh guru lain, tentu hal yang sama tidak akan diterapkan oleh Bu Anas. Sementara anak tersebut tetap menunggu seperti biasanya. Inilah dampaknya kira-kira Ibu, diberikan penghargaan, hukuman dalam bentuk penghargaan. Ya boleh. Jadi penghargaan dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas dan penghargaan. Kemudian apa motivasi murid kelas 2 tadi untuk bersedia berdiri antri? Iya, karena ini mendapatkan stiker. Kalau tidak ada stiker, harus dulu. Jadi itu sudah tertanam dalam pikiran mereka. Itu penghargaan yang bersifat hukuman, Bu. Itu seperti itu. Biasanya kita terapkan ini. Jadi nanti ada perbedaan nanti. Antara guru, kalau di buku itu lagi stiker, itu masuk ada. Itu, jadi itulah hukuman, penghargaan yang bersifat hukuman. Kemudian untuk menghindari dampak hukuman dan konsekuensi, maka kita perlu menerapkan proses restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga bisa mereka kembali pada kelompok mereka, kemudian menjadi karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian bagaimana caranya kita menerapkan restitusi? Dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu sudah membuat keyakinan kelas ya? Sudah? Sudah? Baik. Kita lihat keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali budaya positif peserta didik, bukan karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang baik itu bagaimana?
suasana kelas yang nyaman itu seperti apa? Kalau yang kita buat, kira-kira apa itu? Kita sendiri yang membuat. Iya, bagus sekali, betul sekali Bu. Kalau kita yang membuat itu namanya peraturan. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan itu sudah antara kita dengan siswa, dengan murid. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelasnya seperti apa itu Bu? Nilai kebajikannya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilainya seperti apa itu kira-kira? Kemudian yang kedua, kita lanjut aja dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya nanti di keyakinan kelasnya seperti apa kalimatnya itu? Kita ingin membuat keyakinan kelas ini, kira-kira apa itu? Tidak boleh pilih teman. Kemudian kita lihat lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu ya, berarti nilainya disiplin ya Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa itu nilainya kira-kira itu? Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini demi keselamatan nilai-nilainya ya Bu. No narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Gunakan masker. Untuk kesehatan dia, kita lihat itu. Dan ini adalah nilai-nilai keyakinan yang perlu kita terapkan. Dilarang mengganggu orang lain itu termasuk nilai keyakinan itu menghormati orang lain. Kemudian itu sudah bagus tadi, kesehatan, menghormati orang lain. Kemudian terakhir, jangan berlari di kelas itu adalah nilai keselamatan dan keamanan. Dan selanjutnya lagi Bu, ini ada dua lagi poinnya, kebutuhan dasar manusia. Dan sebagai manusia ada kebutuhan yang perlu kita penuhi. Yang pertama, karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Berbagai cara kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup. Begitu enggak Ibu? Iya. Kita bekerja, berupaya, berusaha untuk memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Betul enggak Bu, cinta dan kasih sayang? Betul. Semua kita butuh Ibu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang lima, kekuasaan atau power. Dan kemudian ini kasus juga, Ibu Ria, guru SD 6 Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus dan seringkali meminta bekal makan siang dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa itu? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Silakan Bu. Terima kasih. Mungkin kalau menurut saya mungkin kelaparan mungkin Bu. Selain atau lupa bawa bekal ke sekolah. Iya. Iya, luar biasa sekali Bu Ida. Iya, karena dia mungkin kelaparan. Kemudian mungkin karena lupa membawa nasi. Kita lihat. Jadi kita perlu mengidentifikasi, mengetahui kenapa si Agus ini melakukan hal itu. Pasti punya alasan ya Bu. Pasti punya tujuan. Tidak mungkin kalau tidak ada tujuan mengganggu perkawan tapi tidak mungkin. Pasti dia punya alasan. Dan bisa jadi orang tuanya tidak menyediakan bekal untuk dia. Kemudian dia lapar, apa yang disampaikan oleh Bu Rida tadi. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemudian teman Agus jadi perhatian aku, jadi ingin mendapatkan cintanya, mendapatkan perhatiannya. Kemudian dia merasa hebat karena temannya takut. Nah, karena ini kekuatan, power. Kemudian Agus merasa bosan dengan makanan yang dibawakan oleh orang tuanya. Jadi dia ingin kebebasan. Tidak batu-batu kasalewolonya. Di amarnya jauh-jauhnya. Kira kawan ada ayam ya. Jadi itulah kira-kira alasan tujuannya. Kemudian yang poin terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya. Dia hanya, jadi kebutuhan yang dia penuhi itu adalah kesenangan. Iseng-isengnya ya, itulah tentang kebutuhan, pemenuhan kebutuhan yang telah dilakukan oleh Agus tadi. Kemudian Ibu, posisi kontrol lagi, 5 posisi kontrol. Dan sebagai guru, ini adalah 5 posisi kita. Kira-kira kita posisi mana yang sudah kita terapkan? Yang pertama, pengukur. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai manajer. Dan yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira posisi mana yang sudah kita terapkan, Ibu? Pemantau, ya apa lagi? Teman. Semuanya sudah ada, tapi sedikit-sedikit. Ya, baik Ibu. Kita lihat. Untuk posisi guru, kita lihat pada video berikut. Oke, 5 posisi kontrol guru. Sebagian besar anaknya menyambut tantangan tersebut dan berdiri dengan rapi. Nah, ketika anak kita mendapatkan stiker, dia tuh kan bangga sekali dia, Bu, senang ya, Bu. Tapi ketika Bu Anas ini sakit dan terpaksa digantikan oleh guru lain, tentu hal yang sama tidak akan diterapkan oleh Bu Anas. Sementara anak tersebut tetap menunggu seperti biasanya. Inilah dampaknya kira-kira Ibu, diberikan penghargaan, hukuman dalam bentuk penghargaan. Ya boleh. Jadi penghargaan dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas dan penghargaan. Bu, ya. Jadi itulah. Kemudian apa motivasi murid kelas 2 tadi untuk bersedia berdiri antri? Iya, karena ingin mendapatkan stiker. Kalau tidak dapat stiker, mereka harus lupa. Jadi itu sudah tertanam dalam pikiran mereka. Itu penghargaan yang bersifat hukuman, Bu. Itu seperti itu. Biasanya kita terapkan ini. Jadi nanti ada perbedaan nanti. Antara guru, kalau di guru itu lagi stiker, itu masuk ada. Itu, jadi itulah hukuman, penghargaan yang bersifat hukuman. Kemudian untuk menghindari dampak hukuman dan konsekuensi, maka kita perlu menerapkan proses restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga bisa
mereka kembali pada kelompok mereka, kemudian menjadi karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian mereka atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, bagaimana caranya kita menerapkan restitusi dengan membuat keyakinan kelas? Mungkin ibu-ibu sudah membuat keyakinan kelas ya? Sudah? Sudah? Sudah, baik. Kita lihat keyakinan kelas itu apa sih? Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali budaya positif peserta didik, bukan karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang baik itu bagaimana? Suasana kelas yang nyaman itu seperti apa? Ada kesepakatan kita dengan kelas. Kalau yang kita buat, kira-kira apa itu? Kita sendiri yang membuat. Iya, bagus sekali, betul sekali Bu. Kalau kita yang membuat itu namanya peraturan. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan itu sudah antara kita dengan siswa, dengan murid. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelasnya seperti apa itu Bu? Nilai kebajikannya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilainya seperti apa itu kira-kira? Kemudian yang kedua, kita lanjut aja dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya nanti di keyakinan kelasnya seperti apa kalimatnya itu? Kita ingin membuat keyakinan kelas ini, kira-kira apa itu? Tidak boleh pilih teman. Kemudian kita lihat lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu ya, berarti nilainya disiplin ya Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa itu nilainya kira-kira itu? Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini demi keselamatan nilai-nilainya ya Bu. No narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Gunakan masker untuk kesehatan dia. Kita lihat itu. Dan ini adalah nilai-nilai keyakinan yang perlu kita terapkan. Dilarang mengganggu orang lain itu termasuk nilai keyakinan itu menghormati orang lain. Kemudian itu sudah bagus tadi, kesehatan, menghormati orang lain. Kemudian terakhir, jangan berlari di kelas itu adalah nilai keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Dan sebagai manusia ada kebutuhan yang perlu kita penuhi. Pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Berbagai cara kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup. Begitu enggak Ibu? Iya. Kita bekerja, berupaya, berusaha untuk memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Betul enggak Bu, cinta dan kasih sayang? Betul. Semua kita butuh Ibu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang lima, kekuasaan atau power. Nah, kemudian
Ini kasus juga, Ibu Ria, guru SDN 6 Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus dan seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Saya memberikan pendapat. Silakan Bu Ria. Terima kasih. Mungkin kalau menurut saya mungkin kelaparan mungkin Bu. Selain atau lupa bawa bekal ke sekolah. Iya. Iya, luar biasa sekali Bu Ida. Ya, karena dia mungkin kelaparan, kemudian mungkin karena lupa membawa nasi. Kita lihat. Jadi kita perlu mengidentifikasi, mengetahui kenapa si Agus ini melakukan hal itu. Pasti punya alasan ya Bu, pasti punya tujuan. Nggak mungkin kalau nggak ada tujuan mengganggu kawan dia, tapi nggak mungkin. Pasti dia punya alasan. Dan bisa jadi orang tuanya tidak menyediakan bekal untuk dia. Kemudian dia lapar, apa yang disampaikan oleh Bu Rida tadi. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian teman Agus jadi perhatian Agus, jadi ingin mendapatkan cintanya, mendapatkan perhatiannya. Kemudian dia merasa hebat karena temannya takut. Nah, karena ini kekuatan, power. Kemudian Agus merasa bosan dengan makanan yang dibawakan oleh orang tuanya. Jadi dia ingin kebebasan. Tidak batu-batu salewolonya. Di amarnya jauh yang kira kawan ada ayam ya. Jadi itulah kira-kira alasan tujuannya. Kemudian yang poin terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya. Dia hanya, jadi kebutuhan yang dia penuhi itu adalah kesenangan. Iseng-iseng ya, itulah tentang kebutuhan, pemenuhan kebutuhan yang telah dilakukan oleh Agus tadi. Kemudian Ibu, posisi kontrol lagi, 5 posisi kontrol. Dan sebagai guru, ini adalah 5 posisi kita. Kira-kira kita posisi mana yang sudah kita terapkan? Yang pertama, pengukur. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai manajer. Dan yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira posisi mana yang sudah kita terapkan, Ibu? Pemantau, ya, apa lagi? Teman. Semuanya sudah ada, tapi sedikit-sedikit. Iya. Baik dulu. Kita lihat. Oke, 5 posisi kontrol guru. Membuat rasa bersalah tadi.
posisi teman. Dari posisi yang 5 tadi Ibu, yang paling ini adalah yang paling bagusnya adalah posisi kita sebagai manajer. Mungkin di terakhir tadi si Naren Ibu ini bertanya, kenapa kamu terlambat, kemudian apa alasannya, kemudian bagaimana solusinya. Itu adalah bentuk dari posisi sebagai manajer. Jadi ini yang perlu kita terapkan Ibu. Kalau posisi sebagai penghukum, anak itu akan cenderung marah kepada kita, dia akan tertanam dalam dirinya itu hal yang tidak baik. Ini mungkin penyampaian selanjutnya itu tentang restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini adalah dialog yang dijalankan guru dan orang tua. Jadi dia memiliki perilaku yang bertanggung jawab. Yang pertama menanyakan keyakinan kelas, seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian dia nanti validasi tindakannya. Tadi sudah dilakukan oleh Bu Nasir. Masalah itu yang pertama kita lakukan adalah yaitu menstabilkan identitas. Oh ya, ibu pernah juga berbuat salah. Tidak hanya kamu, itu adalah posisi menstabilkan identitas. Jadi ketika anak merasa bersalah, itu yang perlu kita katakan dulu Ibu. Jangan kita langsung nggak salah aku mah. Tidak perlu seperti itu. Kita tanya, oh iya, ibu juga pernah melakukan seperti itu. Itu akan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian apa? Kalau demikian, bagaimana seharusnya? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Dari yang kamu lakukan tadi, kira-kira sudah memenuhi keyakinan kelas sudah? Belum Bu. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Iya. Kalau kamu sudah melanggar, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, begitulah kita sebagai guru Ibu. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk yang sifatnya hukuman itu perlu kita hindari. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin demikianlah diseminasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini dari apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kita tentang budaya positif. Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita supaya siswa kita menjadi siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan dengan nilai yang berlandaskan profil belajar Pancasila. Demikian saja, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.